pulang ke rumah yang tak lagi sama. Langit desa itu kelabu, seperti sengaja meniru perasaanku. Setelah 3 tahun di balik jeruji, akhirnya langkah kakiku kembali menginjak tanah yang dulu kusebut rumah. Jalanan tanah merah masih sama. Warung Bu Sarti masih berdiri di pojok gang. Hanya satu yang berbeda. Caranya orang-orang memandangku. Ada yang iba, ada yang sinis, ada pula yang pura-pura tak melihat. Aku tak peduli. Yang ingin kutemui hanya satu orang, istriku. Rumah kecil yang dulu kami bangun dari batako, sisa proyek masih berdiri. Tapi pagar kayunya sudah berganti besi. Cat dindingnya baru, bahkan ada pot bunga yang dulu tak pernah ada. Aku berhenti di depan pintu. Tanganku terangkat, tapi jantungku ragu memanggilnya. Dia masih di sini atau sudah pergi? Bisik hatiku lirih. Ku dengar suara tawa dari dalam rumah. Bukan hanya satu. Ada suara lelaki. Dadaku terasa seperti diremas pelan, tapi kuat. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di balik pohon mangga, memperhatikan dari celah pagar. Tak lama kemudian, ia muncul. Ia muncul, masih istriku. Masih dengan wajah yang dulu kutitipkan doa di setiap sujud. Tapi senyumnya bukan lagi senyum yang dulu ia simpan hanya untukku. Ia berdiri di teras, menyodorkan segelas air pada seorang pria. Pria itu tertawa santai, seolah rumah ini memang miliknya. Aku memejamkan mata. 3 tahun. Aku mengira kesetiaan bisa menahan segalanya. Aku mengira penjara hanya memenjara tubuhku, bukan perasaannya. Nyatanya, aku yang dipenjara dunia, sedangkan dia bebas memilih hidup barunya. Namun aku belum melangkah pergi. Belum, karena aku ingin melihatnya. Ingin tahu apakah dirinya masih mengenali laki-laki yang dulu rela masuk penjara demi menyelamatkan namanya. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dari balik pohon. Dan saat kakiku menyentuh teras, matanya perlahan menoleh. Tatapan kami bertemu, dan disitulah segalanya mulai berubah. Pemirsa YouTube, sebelum melanjutkan cerita ini, mari kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita atau kisah selanjutnya. Tatapan yang tak lagi sama, tatapannya berubah. Bukan terkejut, bukan juga bahagia, hanya kosong. Seolah aku bukan laki-laki yang dulu menemaninya di rumah sakit saat ayahnya meninggal. Bukan aku yang menggendongnya saat hujan mengguyur jalanan sawah. Bukan aku yang menandatangani surat hutang demi biaya hidup kami. Seolah aku hanya bayangan dari masa lalu yang sudah ia buang. Mas, suaranya lirih, tapi tak mengandung kehangatan. Padahal dulu hanya menyebut namaku pun dia bergetar bahagia. Pria yang berdiri di sampingnya langsung menegang. Tatapannya tajam, penuh rasa tidak suka. Ada apa, Dik? Tanyanya pada istriku. Dik, bukan lagi panggilan itu untukku. Istriku menarik napas, lalu melangkah maju sedikit ke arahku. Tangannya menyentuh gagang pintu, seolah sedang melindungi sesuatu. Aku pikir kamu masih lama, ucapnya pelan. Aku tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum orang yang baru sadar bahwa rumahnya sudah diambil orang. Ini rumahku, jawabku tenang. Tapi sepertinya aku yang jadi tamu sekarang. Pria itu mendekat, posturnya lebih tegap dariku, yang kurus dimakan waktu dan kondisi. Kamu siapa? Katanya. Nada suaranya dingin. Aku menghela napas. Aku suaminya, jawabku pelan. Udara mendadak terasa beku. Beberapa tetangga sudah mulai melirik dari jendela, dari balik pohon, dari balik tirai. Desa memang kecil. Luka orang cepat tersebar. Istriku menggigit bibir. Matanya tak bisa lagi menatapku. Kita bisa bicarakan ini nanti, katanya terbata. Tentu, jawabku, tapi tidak di depan orang lain. Dan tidak di depan dia. Pria itu mendengus pelan. Tapi istriku menahannya dengan isyarat halus. Seolah dia lebih penting
dari harga diriku. Hatiku seperti ditarik dua arah, antara marah dan ingin bertahan. Aku melangkah masuk, melewati mereka, melihat ruang tamu yang dulu kami isi dengan doa dan tawa. Sekarang terasa asing. Jadi, bisikku pelan, selama aku di penjara, dia yang menggantikanku, istriku, terdiam. Diamnya itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Jawaban yang terlalu lambat. Dia masih terdiam. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruang tamu kecil itu. Dulu, jam itu sering rusak. Sekarang sudah diganti dengan yang baru. Seperti banyak hal lain yang telah dia ganti selama aku pergi. Aku gak pernah mau semuanya begini. Akhirnya, dia bicara pelan. Aku tersenyum pahit. Kebanyakan orang yang berkhianat memang selalu bilang begitu. Dia menunduk, tangannya bergetar, mainkan ujung bajunya. Awalnya, aku cuma sendiri, Mas. Orang-orang mulai ngomong yang aneh-aneh. Katanya kamu gak akan keluar. Katanya, aku harus mikir masa depanku. Aku memalingkan wajah. Bukan karena tak ingin mendengar, tapi karena tak sanggup melihat caranya membela diri. Mereka juga bilang aku bodoh waktu aku nikahin kamu. Jawabku pelan. Tapi dulu kamu gak peduli. Omongan orang, sunyi. Ia tak menjawab. Dan disitulah aku tahu. Aku sudah bukan lagi bagian dari hidupnya. Dari luar, suara motor berhenti. Pria itu masuk ke dalam. Berdiri beberapa langkah dari kami. Kamu mau sampai kapan ngungkit yang udah lewat? Katanya, sinis. Dia sekarang sama aku. Dia bahagia. Bahu istriku sedikit menegang saat mendengar itu. Entah karena takut aku tersinggung, atau justru takut kehilangan dia. Aku belum pernah dengar versi ceritanya dari dia. Jawabku tenang, tapi dari caranya menatapku tadi, kayaknya memang begitu. Pria itu tersenyum puas, seperti orang yang merasa menang. Namun yang tidak, dia tahu, aku sudah terlalu hancur untuk cemburu. Lalu aku berdiri, mengambil tas kecilku yang kuletakkan di sudut ruangan. Aku gak datang buat ribut, kataku datar. Aku cuma ingin tahu apa yang benar-benar terjadi dengan rumah ini. Istriku akhirnya menatapku. Ada embun tipis di matanya. Mas, aku gak pernah menghapus kamu dari hidupku. Aku cuma lupa bagaimana caranya menunggu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada penghinaan. Aku tersenyum tipis, karena inilah kenyataannya. Orang tidak dikhianati karena lupa, tapi karena pilihan. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti sebentar, lalu berkata tanpa menoleh. Aku nggak tahu berapa lama kamu bahagia sama dia, tapi suatu hari nanti kamu bakal sadar kebahagiaan yang kamu ambil dari rasa bersalah nggak pernah bertahan lama. Lalu aku pergi, dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bebas, aku tidur sendirian di bangku gardu depan sawah. Malam di gardu sawah, angin sawah menusuk sampai ke tulang. Aku duduk di lantai papan gardu usang, memeluk tas kecil seperti orang yang sedang menjaga tika situ sisa hidupnya. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang memperjelas segalanya. Rumah itu bukan lagi rumahku. Orang-orang desa mulai memandangku berbeda. Beberapa berpura-pura tidak melihat. Beberapa menatap sambil berbisik. Kasihan ya. Tapi dulu kan dia masuk penjara. Kalau aku jadi istrinya, mungkin aku juga gitu. Aku menarik napas panjang. Ternyata penderitaan bukan hanya datang dari pengkhianatan, tapi juga dari cara orang-orang ikut menikmati luka kita. Aku merebahkan badan, menatap langit yang hanya dihiasi bintang-bintang pucat. Aku tidak tahu harus kemana besok. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat pulang. Yang tersisa hanya nama buruk dan hati yang lebam. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar pelan mendekat. Aku menoleh. Mas,
Suara itu, aku mengenalnya, bukan istriku, tapi seseorang dari masa kecilku. Sari, perempuan yang dulu sering duduk di sampingku saat kerja bakti desa. Perempuan yang dulu pernah menyimpan rasa, tanpa pernah berani berkata, "Kamu kenapa di sini sendirian?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya, lalu kembali melihat langit. Aku nggak punya tempat pulang. Dia menelan ludah, lalu duduk di sampingku. Tidak terlalu dekat, tak terlalu jauh. Aku dengar semuanya. Katanya pelan, tapi orang-orang sering lupa. Nggak semua orang yang masuk penjara itu penjahat. Aku tersenyum tipis. Anehnya, orang baik bisa masuk penjara karena melindungi orang yang ternyata nggak bisa menunggu. Hening. Ia menunduk. Kamu bisa ikut aku kalau mau. Katanya akhirnya, bukan ke rumahku, tapi ke ladang. Bantu-bantu kerja besok pagi. Aku menoleh padanya. Kenapa kamu mau bantu aku? Tanyaku lirih. Sari tersenyum lemah. Karena dulu waktu semua orang ninggalin kamu setelah dituduh nyolong alat pertanian, aku tetap percaya kamu nggak bersalah. Aku tercekat. Ternyata masih ada satu orang yang melihatku sebagai manusia, bukan mantan napi, bukan lelaki gagal. Malam itu, aku tidak merasa sendirian lagi. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah keluar dari penjara, aku tidur tanpa mimpi buruk. Lumpur yang menguatkan kaki. Pagi datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Embun masih menggantung di daun padi saat langkah kakiku menginjak tanah basah di ladang belakang desa. Sari berjalan di depanku, membawa 2 cangkul. Rambutnya diikat sederhana, pakaiannya lusuh tapi rapi. Kalau capek, bilang, katanya tanpa menoleh. Tapi di sini, semua orang harus kerja, termasuk rasa sedih. Aku tersenyum kecil. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti arah. Aku mengambil cangkul dari tangannya. Tanah terasa berat. Lenganku kaku. Bukan cuma karena lama tak bekerja, tapi karena jiwaku masih penuh serpihan luka. Namun, setiap ayunan seperti mengikis sedikit demi sedikit amarah yang mengendap. Kamu nggak marah? Tanyanya tiba-tiba. Marah sama siapa? Tanyaku balik. Sama dia. Jawabnya lirih. Sama yang ninggalin. Aku berhenti sebentar. Marah? Tentu, tapi rasa marah itu seperti api di dalam sumur kosong. Tak tahu mau membakar apa, hanya menghanguskan diri sendiri. Aku capek marah, Sar. Jawabku pelan. Lebih capek lagi nyalahin orang yang udah gak mau peduli. Dia terdiam. Mungkin mengerti. Waktu berjalan lambat. Matahari mulai naik. Keringat bercampur lumpur. Tapi justru disitulah aku merasa hidup lagi. Di tengah kerja, seorang petani tua mendekat. Pak Wiryo, kamu anaknya Mak Jaya, ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Kamu yang dipenjara 3 tahun itu? Nada suaranya tak menghakimi, hanya ingin tahu. Iya, Pak. Dia mengangguk pelan. Kalau kamu mau kerja, aku masih punya sawah kecil. Butuh orang muda buat ngurus. Aku terdiam. Tawaran itu kecil, tapi bagiku seperti secercah cahaya. Aku bukan orang baik, Pak. Jawabku jujur. Pak Wiryo tersenyum pelan. Orang baik itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang masih mau dekat sama tanah setelah dibuang ke lumpur. Kata-katanya menancap kuat. Aku menoleh ke Sari. Ia hanya tersenyum kecil. Nanti sore, mampir ke rumah ya? Kata Pak Wiryo. Kita ngomong baik-baik soal kerja. Aku mengangguk. Dan jauh di ujung desa sana, aku tahu seseorang sedang menikmati hidup yang ia pilih, tanpa tahu bahwa aku sedang mulai membangun hidupku dari nol lagi. Tangan yang kembali kotor. Sore itu, aku berdiri di depan rumah Pak Wiryo. Rumah kayu tua, berdinding anyaman bambu, tapi berdiri kokoh seperti orang yang sudah terlalu sering dihantam hidup. Pak Wiryo sedang duduk di teras, menghisap rokok linting. Kamu datang juga, katanya
sambil tersenyum tipis. Aku duduk di depannya. Angin desa pelen-pelen membawa bau tanah basah. "Kamu bisa baca tulis?" tanyanya. "Bisa, Pak." "Bisa moto?" "Bisa." Dia mengangguk pelan. "Aku butuh orang buat ngurus sawah sama nganter hasil panen ke pasar. Gajinya kecil, tapi halal." Dan tenang, aku menelan ludah. Bukan soal uangnya, tapi soal makna di balik tawaran itu. Aku mengangguk pelan. "Saya mau, Pak." Pak Wiryo tersenyum. "Kalau begitu, besok subuh mulai." Malam itu aku pulang ke rumah kecil yang dulu ditinggali ibu. Kosong, dindingnya lembab. Banyak kenangan patah tergantung di udara. Aku duduk di lantai, menatap atap yang mulai bocor. Lalu ponsel bututku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Dan suara itu, suara yang pernah mengisi hidupku. "Mas," suara itu bergetar. "Apa? Kamu udah pulang?" Dadaku langsung mengeras. Aku diam. Aku dengar dari tetangga. Lanjutnya lirih. Katanya, "Kamu tinggal sendiri sekarang." Aku tarik napas panjang. "Iya. Iya." Jawabku singkat. Di seberang sana terdengar hembusan napas, seperti orang yang sedang gugup. "Aku cuma mau tahu kabar kamu." Nada suaranya terdengar ragu. Aku tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit dari seseorang yang pernah dibuang oleh dunia yang sama. "Kabarku baik," jawabku pelan. "Cukup baik tanpa kamu." Silence. Beberapa detik terasa seperti bertabrakan dengan masa lalu. Suaranya nyaris pecah. "Aku nggak bahagia, Mas." Aku memejamkan mata. "Bahagia itu pilihan," kataku pelan. "Kamu dulu memilih perginya." Lalu, aku tutup telepon. Di malam yang sunyi itu, aku tidak lagi menangis. Aku hanya duduk, membiarkan rasa sesak mengalir seperti air hujan. Dan untuk pertama kali, aku tidak merasa kalah. Rumah yang terlalu sepi di kota. Semua terlihat mewah dari luar, tapi kosong di dalam. Dia duduk di depan cermin besar di kamar apartemen. Makeup rapi, gaun halus, tapi matanya seperti kehilangan cahaya. Pria itu yang dulu dia perjuangkan, yang dia pilih daripada aku, sedang sibuk dengan ponselnya sejak pagi. "Mas," ia berbisik, "kamu pulang malam ini, kan?" Pria itu tetap menatap layar. "Sibuk? Ada meeting penting." "Jangan manja." Nada suaranya dingin. Dulu, pria itu penuh perhatian. Dulu, dia selalu memanggil namanya dengan lembut. Sekarang, dia hanya seperti pajangan elegan dalam hidup pria itu. Di meja makan, makanan mahal tersaji, tapi tidak ada tawa. Dia menatap kursi kosong di seberangnya. Lalu ingatanku muncul di kepalanya. Aku yang dulu selalu pulang dengan keringat. Aku yang selalu bilang, "Maaf, cuma bisa bawa ini hari ini." Dulu dia bosan dengan kesederhanaan itu. Sekarang dia terjebak di kemewahan yang tak punya rasa. Sementara itu, di desa, aku sudah mulai kerja di sawah. Tangan yang dulu lemah di penjara kembali kotor oleh lumpur. Keringat mengalir, panas membakar kulit. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa berguna lagi. Sore hari, Pak Wiryo memberikan selembar uang. "Bukan banyak," katanya, "tapi ini hasil kerja jujur." Aku memegang uang itu lama, bukan karena nilainya, tapi karena harganya. Malamnya, aku duduk di depan rumah. Angin membawa suara jangkrik. Lalu ponselku bergetar lagi. Nama yang sama muncul di layar. Namun, kali ini, aku tidak mengangkat. Aku mematikan layar dan menatap langit. Kadang, bukan dunia yang menjauh, tapi kita yang akhirnya memilih untuk tidak lagi kembali. Topeng yang mulai retak di tengah kota. Lampu apartemen redup, hening terasa seperti suara yang terlalu keras. Dia duduk di sofa, memeluk bantal
yang aromanya sudah asing. Sudah lewat tengah malam. Pintu belum juga terbuka. Akhirnya, klik. Pintu terbuka. Pria itu masuk dengan wajah letih. Bau parfum asing masih melekat di pakaiannya. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Pria itu tidak menatapnya. "Masa tiap aku pulang malam harus diinterogasi?" Dia terdiam, bukan karena takut, tapi karena baru sadar kalimat itu pernah dia ucapkan kepadaku dulu. "Aku hanya khawatir." Suaranya mulai bergetar. "Khawatir? Khawatir. Khawatir?" Pria itu tertawa kecil. "Dulu kamu gak pernah khawatir sama suamimu sendiri." Tamparan itu tidak datang dari tangan, tapi dari kata-kata. Dia membalikkan badan. Air matanya jatuh. Bukan karena cinta yang besar, tapi karena kesadaran yang terlambat. Sementara itu, di desa, aku pulang dengan badan lelah. Langit memerah seperti api pelan di horizon. Aku duduk di beranda rumah kecil yang hampir roboh, menatap dinding yang mulai penuh cat mengelupas. Namun, di balik itu, ada rasa baru, rasa membangun ulang. Pak Wiryo datang membawa sebatang kayu dan paku. "Kalau mau memperbaiki rumah," katanya, "jangan tunggu mampu. Mulai dulu dari niat." Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak lagi sedang menunggu siapapun. Di kota Katam, di kota, dia kembali membuka ponselnya, menatap pesan lama yang belum pernah dia berani buka lagi. Pesanku dari 2 tahun lalu. "Aku gak marah, kamu pergi. Aku cuma sedih karena aku berjuang sendirian." Jarinya bergetar, dan saat itu juga ponselnya bergetar dari pria itu. Pesan singkat, "Besok aku keluar kota. Jangan ganggu dulu." Tak ada emotikon, tak ada penjelasan, tak ada rasa. Kadang cinta yang diambil dari orang lain tidak pernah benar-benar menjadi milik sendiri. Ketika segalanya mulai pergi, di kota, apartemen yang dulu terasa mewah, kini terasa seperti ruangan kosong tanpa udara. Dia menatap koper di sudut ruangan. Sudah 3 hari, pria itu tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada alasan. Hanya diam. Tagihan mulai berdatangan. Listrik hampir diputus. Cicilan motor menunggak. Uang tabungan hampir habis. Dia mulai panik. "Bukannya kamu bilang hidup kita bakal enak?" gumamnya sambil memandangi layar ponsel. Tak ada balasan. Dia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi kini semua sibuk. Semuanya menghilang seperti buih. Ternyata yang dulu sering memujinya hanyalah orang-orang yang suka saat dia menang. Ketika kalah, tak ada satupun yang tinggal. Di desa, aku berdiri di tengah sawah kecil yang mulai hijau. Angin sore menyentuh wajahku. Pelan, hangat, tenang. Untuk pertama kalinya setelah penjara, aku tidak merasa rendah. Aku merasa hidup lagi. Seorang pria datang menghampiri. "Pak RT, kami dengar kamu mau tanam cabai sama sayur sendiri?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia tersenyum. "Desa butuh orang mau bangkit, bukan yang terus menunduk." Aku menatap tanah di kaki. Kering, retak, namun aku tahu tanah sekering apapun kalau disiram terus akan belajar hidup kembali. Di kota, dia duduk di lantai dingin. Punggungnya bersandar ke dinding. Tangannya gemetar saat membuka pesan terakhir dari pria itu. "Maaf ya, aku cuma butuh pelarian waktu itu. Sekarang hidupku sudah berubah. Tidak ada penjelasan lagi. Tidak ada perpisahan, hanya ditinggalkan. Seperti dia dulu meninggalkanku." Matanya kosong, bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa apa rasanya ditinggalkan tanpa alasan. Di desa, malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil, menatap wajah
yang dulu penuh luka, sekarang hanya sisa tekad. Aku berbisik pelan, kalau hidup mau main kasar, aku juga bisa belajar keras. Jalanan yang mempertemukan ulang. Pagi itu, di desa, kabut masih menggantung rendah. Di antara rame-rama berdinding bata, suara ayam jantan bersahutan dengan denting sendok dari dapur tetangga. Aku baru pulang dari ladang, tangan masih berbau tanah, kaki penuh lumpur, tapi dadaku tenang. Di depan rumah, sebuah mobil putih berhenti, bukan mobil desa, terlalu bersih, terlalu modern. Pintu terbuka, seorang pria turun lebih dulu, berjas rapi, membawa map coklat. "Pak, ini rumah Pak Arman?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. Dia tersenyum. "Saya dari Koperasi Pertanian Kabupaten. Kami dengar Bapak punya lahan yang ingin dikembangkan." Aku diam sejenak, lalu mengucapkan satu kata yang dulu jarang ada di hidupku. "Silakan." Sementara itu, di kota, dia turun dari bus dengan langkah lelah. Tasnya cuma satu. Bajunya sudah tidak semewah dulu. Wajahnya lebih pucat. Dia pulang ke desa. Bukan karena rindu, tapi karena tak ada tempat lain yang menerima orang yang sudah kehilangan segalanya. Langkahnya terasa berat. Setiap jalan, setiap sudut masih menyimpan bayangan lama. Dan hal yang paling dia takutkan adalah kemungkinan bertemu denganku di rumah kecil ibunya. Dia hanya duduk, diam, takut membuka gorden, takut melihat luar, takut pada dunia. Yang dulu dia hina, sekarang menjadi satu-satunya tempat berlindung. Sore harinya, aku melewati jalan depan rumah itu tanpa sengaja, atau mungkin takdir sengaja. Mataku melirik sekilas, dan di balik jendela, aku melihat siluet seorang wanita, bahu kecil, rambut diikat sederhana, pandangan kosong. Langkahku melambat, napas tertahan. Dunia terasa seperti berhenti sebentar. Aku tahu itu dia, tanpa perlu bertanya, tanpa perlu memastikan. Waktu memang mengubah banyak hal, tapi tidak menghapus banyak luka. Aku tidak menyapa, aku tidak berhenti, aku hanya meneruskan langkah. Tapi dadaku terasa berat, bukan karena cinta, tapi karena satu kenyataan pahit. Kadang yang kembali bukan untuk dimiliki lagi, tapi hanya untuk diikhlaskan. Di balik jendela, dia melihat punggungku menjauh. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena sadar telah menghancurkan sesuatu yang berharga dengan tangannya sendiri. Ketika kenangan mengetuk tanpa permisi, langit sore menguning, desa terlihat lebih sunyi dari biasanya. Angin pelan menggerakkan dedaunan pisang. Di samping rumahku, aku duduk di teras, membersihkan lumpur di ujung sepatu. Namun, pikiranku tak di sana. Dia hanya satu siluet di balik jendela, tapi cukup untuk mengguncang seluruh masa laluku. Malam datang perlahan. Lampu rumah dinyalakan satu persatu. Dan kemudian, seseorang berdiri di depan pagar. Bukan tamu, bukan tetangga. Aku tahu, bahkan sebelum melihat wajahnya, tanganku berhenti bergerak. Pintu berderit saat ku buka. Dia berdiri di sana. Lebih kurus, lebih tenang, lebih rapuh. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku diam. "Tadi aku lihat kamu lewat," lanjutnya lirih. "Aku kira kamu gak mau lihat aku lagi." Aku menghela napas panjang. "Dan kamu pikir dengan datang ke sini, semua bisa seperti dulu?" tanyaku. Dia menunduk. "Aku gak minta itu," ucapnya pelan. "Aku cuma pengen minta maaf sebagai manusia." Hening, sunyi, bahkan jangkrik pun seperti menahan suara. Aku menatapnya lama, bukan karena masih cinta, tapi karena ingin mengerti bagaimana seseorang bisa mengkhianati begitu
dalam, lalu datang lagi, membawa sisa-sisa keberanian. Aku pernah berdoa, kataku pelan, supaya kamu merasakan apa yang aku rasakan. Dia mengangkat wajah, matanya basah. Aku sudah merasakannya, bisiknya, dan tak rasanya lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Dadaku sesak, bukan marah, bukan senang, hanya lelah. Aku bahagia waktu kamu di penjara, ucapnya. Jujur, aku pikir aku menang. Suaranya gemetar, tapi ternyata aku cuma sedang berjalan ke jurang. Pakai senyum, aku terdiam. Angin malam menggerakkan ujung bajunya. Sekarang aku kehilangan semua. Lanjutnya, orang yang aku pilih ninggalin aku. Hidupku berantakan, dan aku baru sadar siapa yang dulu aku hancurkan. Aku memalingkan wajah ke arah langit. Bintang mulai muncul satu persatu. Tapi aku udah gak tinggal di sana lagi. Kataku pelan. Di masa lalu, dirasa itu, di tempat itu. Dia menggigit bibirnya. Aku tahu, aku gak minta kamu kembali. Ucapnya pelan. Aku cuma mau kamu tahu, aku menyesal. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin membalas. Tidak ingin menyakiti balik. Yang aku rasakan hanya sebuah ketenangan asing. Penyesalan itu bukan buat aku, kataku, tapi buat kamu sendiri. Biar kamu tahu, hidup juga bisa berlaku adil. Air matanya jatuh, diam, tanpa suara. Ketika masa lalu tak lagi menguasai. Malam itu, dia masih berdiri di depan rumah. Lampu teras membuat bayangannya jatuh panjang di tanah yang mulai lembab karena embun. Tapi aku tahu yang lebih basah dari tanah itu adalah hatinya. Aku gak akan lama, ucapnya pelan. Aku tahu, aku gak pantas berdiri di sini terlalu lama. Aku bersandar ke kusen pintu, mengamatinya. Bukan seperti dulu, bukan sebagai lelaki yang runtuh, tapi sebagai laki-laki yang sudah bangkit dari pecahan dirinya sendiri. Kamu masih marah? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak, kataku. Dia terlihat terkejut. Aku sudah capek marah. Lanjutku. Marah cuma bikin aku terikat di tempat yang sama. Sedangkan hidup gak pernah nunggu orang yang diam. Dia menunduk lagi. Tangannya saling menggenggam. Gemetar. Aku lihat kamu sekarang beda, bisiknya. Lebih tenang. Lebih tenang. Lebih hidup. Aku tersenyum tipis. Aku belajar berdamai, bukan menghapus. Jawabku pelan. Angin malam semakin dingin. Namun, suasana justru terasa lebih ringan. Tolong jangan jadi seperti aku ya, ucapnya. Tiba-tiba, kalau suatu hari kamu dicintai lagi, jangan sia-siakan seperti aku dulu. Kata-katanya menusuk, bukan karena masih cinta, tapi karena aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang dulu dianggap biasa. Aku sudah gak mau hidup dari luka orang lain. Jawabku, aku mau hidup dari sesuatu yang aku bangun sendiri. Dia mengangguk pelan, matanya masih basah, namun kali ini ada keikhlasan di sana. Dia berjalan pelan menjauh. Langkahnya pelan, seperti orang yang tidak punya tujuan, tapi ingin belajar menerima arah. Aku berdiri diam, tidak memanggil, tidak mengejar, tidak menoleh lagi. Karena tidak semua pertemuan harus diakhiri dengan pelukan. Beberapa cukup selesai dengan keberanian untuk saling melepaskan. Di kejauhan, langit terlihat lebih cerah, bintang-bintang lebih jelas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aku benar-benar bebas. Halaman baru tanpa bayangan lama. Pagi di desa datang dengan cara yang sederhana. Suara ayam jantan, aroma tanah basah, kabut yang pelan menghilang. Aku berdiri di tepi ladang, menatap barisan tanaman cabai dan sayur yang mulai tumbuh lebih rapi. Dari hari ke hari, tanah ini
dulu terlihat mati, retak, kering, sama seperti hatiku dulu. Tapi sekarang keduanya sama-sama belajar hidup kembali. Truk dari koperasi datang lagi, membawa pupuk, bibit baru, dan satu surat yang mengubah arah hidupku. Pak Arman, kami mau kerjasama lebih besar. Hasil panen Bapak stabil dan bagus. Kami mau bantu Bapak petani lain juga. Aku membaca surat itu pelan-pelan. Bukan karena sulit, tapi karena aku takut mimpi ini terlalu nyata untuk dipercaya. Pak RT tersenyum. Kamu bukan cuma bangkit untuk diri sendiri, katanya, tapi buat desa ini juga. Dadaku bergetar, bukan karena sombong, tapi karena dulu aku bahkan hampir menyerah dari hidup ini. Di kejauhan, aku melihat beberapa orang muda desa mulai ikut ke ladang, belajar, membantu, mengikuti, dan tiba-tiba hidupku bukan lagi soal sakit hati, bukan lagi soal dikhianati, bukan lagi soal masa lalu, tapi soal apa yang bisa aku bangun dari semua reruntuhan itu. Beberapa hari kemudian, aku bertemu seorang wanita, bukan di tempat mewah, bukan di kota besar, tapi di toko pupuk kecil, pinggir jalan, desa. Dia sederhana, bajunya tidak mahal, wajahnya tidak dibuat-buat, tapi matanya hangat, tenang. Tenang, tidak penuh sandiwara. Kamu yang punya lahan baru di ujung desa ya? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Iya, dia tersenyum lagi. Orang-orang sering cerita tentang kamu. Ucapnya pelan. Katanya, kamu dulu jatuh, tapi sekarang berdiri lebih tinggi. Aku tertawa kecil. Kadang, jatuh itu cuma cara Tuhan ngasih kita sudut pandang yang lebih jujur. Dia terdiam sebentar, lalu berkata pelan, aku suka orang yang belajar dari runtuhnya, bukan dari kesempurnaannya. Untuk pertama kalinya, hatiku tidak takut, tidak waspada, tidak mengurung diri, hanya terbuka, pelan-pelan. Karena mungkin tidak semua cinta datang untuk menghancurkan, ada yang datang untuk menumbuhkan. Ketika masa lalu datang dari jauh, sore itu, angin desa berhembus lebih pelan dari biasanya. Langit kelabu tipis, seperti kain lama yang belum benar-benar ingin hujan. Aku berdiri di tengah ladang, memeriksa tanaman yang mulai berbunga kecil. Di kejauhan, ada seseorang berdiri di pinggir jalan tanah. Aku tak perlu melihat jelas untuk tahu siapa dia. Dia tidak berjalan mendekat, tidak memanggil, hanya berdiri. Seperti bayangan yang tersisa dari masa lalu. Helai-helai rumput bergerak pelan. Angin membawa debu kecil ke udara. Dan dari jarak itu, matanya menatap ke arahku. Tidak marah, tidak menuntut, tidak memaksa. Aku tetap berdiri, tidak menghindar, tidak menyambut. Beberapa menit berlalu tanpa sepatah kata. Akhirnya dia melangkah lebih dekat. Langkahnya pelan, seperti orang yang tahu dia tidak lagi punya hak apa-apa. Aku dengar kamu sekarang sukses, ucapnya lirih. Aku tidak menjawab. Aku cuma mau lihat. Lanjutnya, orang yang dulu aku tinggalkan sekarang benar-benar berdiri. Aku menatap sawah, bukan karena tak peduli, tapi karena aku tidak ingin memberinya tempat di hatiku lagi. Aku gak datang buat minta apa-apa, katanya cepat, cuma ingin tahu apa semua ini nyata. Aku mengangguk kecil. Ini nyata, kataku pelan, dan bukan karena aku ditinggalkan, tapi karena aku memilih bangkit. Dia menunduk, tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca lagi. Orang yang keninggalin aku, ujarnya pelan. Sekarang hidupnya lebih baik dari waktu sama aku dulu. Aku menatapnya sekarang. Untuk pertama kali sore itu. Kamu pernah bilang hidupmu bahagia, kataku. Aku cuma datang sebentar,
Di antara itu, dia mengangguk perlahan. Aku salah, bisiknya. Aku kira bahagia itu soal pilihan instan. Ternyata bahagia itu soal bertahan di saat sulit. Angin berhembus lebih kencang, menggoyangkan daun-daun muda. Aku cuma mau bilang satu hal, ucapnya pelan. Maaf, bukan supaya kamu balik, tapi supaya aku bisa belajar melepaskan. Aku terdiam lama, kemudian berkata, kalau kamu benar mau belajar, belajarlah dari rasa sepi itu, bukan dari rasa ingin kembali. Air matanya jatuh lagi, namun dia tersenyum pahit. Terima kasih sudah tetap jadi laki-laki baik, ujarnya pelan. Aku tidak membalas senyum itu. Aku hanya berkata singkat, terima kasih, sudah pergi dulu. Dia mengangguk pelan, lalu berbalik. Langkahnya menjauh perlahan, tidak menoleh lagi. Langit mulai meneteskan hujan kecil, gerimis tipis seperti tangisan terakhir masa lalu yang akhirnya dilepaskan. Dan aku tahu, setelah hari itu, dia tidak akan datang lagi. Suami pulang dari penjara. Rumah sudah berubah. Hujan turun pelan sore itu, di desa kecil yang sudah lama ia tinggalkan. Tidak ada yang berubah dari jalanan berlumpur, warung kopi di pojok jembatan, dan suara jangkrik yang selalu menemani malam. Yang berubah hanya satu, rumahnya. Raka berdiri di depan gerbang kayu yang dulu ia cat sendiri bersama istrinya. Catnya sudah mengelupas, tanamannya mati setengah, tirai jendela ditutup rapat. Ia menghela napas berat, bukan karena marah, bukan juga karena benci, tapi karena akhirnya semua banner-banner selesai. Saat ia membuka pintu, yang ada hanya kesunyian. Tidak ada suara piring, tidak ada bau masakan, tidak ada tawa kecil yang dulu selalu menyambutnya pulang kerja. Istrinya, Sinta, sudah pergi lama. Setelah ia keluar dari penjara 2 tahun lalu, Sinta sempat datang sekali, bukan untuk meminta maaf, tapi hanya untuk memastikan apakah ia benar-benar sudah hancur. Sayangnya, ia salah. Kini, Raka duduk di sofa baru di ruang tamu rumah itu. Bukan rumah yang lama, tapi rumah yang telah ia beli kembali. Dengan jerih payahnya sendiri, usahanya di kota berkembang pesat. Bengkel kecil yang dulu diremehkan semua orang, kini menjadi perusahaan otomotif desa terbesar di kabupaten itu. Ia membuka lapangan kerja, mempekerjakan puluhan pemuda yang dulu dianggap tak punya harapan. Dan Sinta, ia kembali ke desa, bukan sebagai tamu terhormat, tapi sebagai orang yang kehilangan segalanya. Selingkuhannya dulu sudah meninggalkannya sejak uang habis. Ia tak punya rumah, tak punya kerja, tak punya siapa-siapa. Sore itu, Sinta berdiri di luar pagar. Raka, suaranya lirih. Raka hanya menatap dari kejauhan. Wajah yang dulu dicintainya kini terlihat asing. Lelah, kosong. Aku salah. Air matanya jatuh perlahan. Aku pikir kebahagiaan itu uang. Ternyata aku kehilangan orang yang benar-benar mencintaiku. Raka terdiam. Ia tak tersenyum, tak juga memaki. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Aku tidak membencimu, Sin, tapi aku juga tidak bisa kembali ke orang yang pernah meninggalkanku saat aku paling hancur. Sinta menangis, bukan karena ia ditolak, tapi karena baru hari itu ia sadar ia kehilangan pria terbaik dalam hidupnya. Raka menutup gerbang pelan, bukan sebagai tanda kebencian, tapi sebagai tanda masa lalunya sudah berakhir. Dan malam itu, di teras rumah barunya, ia berdiri menatap langit desa yang sama, tapi dengan hati yang sudah berbeda. Bukan lagi lelaki yang hancur, melainkan pria yang bangkit dari gelap.